Apa yang paling menyenangkan dari Adis di Ranjang? Apa ya? She's a dancer. Oke. So, Emang dia suka perform buat kamu gitu. Langsung bikin semua para bapak-bapak iri. she got flexibility. Karena gue kok kayak gigolo kayak gitu kan, kayak gue kayak dibayar sama dia buat yuk kita having sex malam ini gitu. Dipakai banget. Dipakai banget jadinya gitu kan. Ya we're not making love gitu jadinya. Halo Mama and Dad, ketemu lagi dengan saya Zoya Amirin, seksolog klinis di Boba. Bobok bareng kali ini bersama dengan Gilang dan Adiesti. Untung gak berebet kan? Gue udah. Hai Mbak Zoya. Thank you banget ya mau datang ya. Sama-sama, makasih udah ngundang. Karena apa sih namanya, kita kan mesti belajar dari segala macam ini ya, pasangan-pasangan gitu ya. Kita belajar dari pengalaman kita dan kita belajar dari pengalaman orang lain. Nah kali ini di Boba bareng mau belajar dari pengalaman kalian nih. Dalam membina relationship. Sebenarnya lebih kepada mungkin bukan belajar tapi emang dengerin aja, karena kalau belajar kita yang harus belajar di situ. Itu tujuan kita mau diundang. Oke, biar sama-sama belajar. Oke, Mama and Dad, jangan lupa karena ini adalah untuk orang dewasa, jadi anak-anak tolong di ini dulu ya, dititipin ke Pondok Mertua Indah. Nah, betul. Ya, kemana gitu kayak, karena ini kita benar-benar akan spesifik ngomongin tentang nggak jauh-jauh tentang seks, pernikahan, cinta gitu ya, dan bagaimana sih mempertahankan rumah tangga. Semua rumah tangga pasti ada dramanya, semua rumah tangga ada perjuangannya. Nah kita lihat nih perjuangannya mereka berdua nih Mama and Dad ya. Kalian tuh kan sudah kurang lebih berarti 6 tahun ya menikah ya? 6 tahun. Bulan depan kan? Iya benar. Bulan depan, oh ya udah bulan depan banget ya, oke. Nah di antara semua ini perjuangan terberat gitu ya, perjuangan terberat selama 6 tahun ini apa? Perjuangan terberat. Kalau sebenarnya kalau perjuangan terberat itu kayaknya ketika kami harus kehilangan anak pertama sih. Kayaknya ya. Nggak tahu kalau kamu. Iya. Iya benar kan? Jadi ketika anak pertama kita tuh almarhum Ace harus pergi karena ada penyakit jantung bawaan dan harus dilahirkan, saat itulah sepertinya Jadi sempat dilahirkan. Sempat dilahirkan. Bukan miscarriage. No. Kalau kehamilan pertama iya dikuret gitu kan. Kalau yang kedua ini 5,5 bulan benar-benar kita lahirkan secara normal dan sempat masih hidup juga. Gitu, cuman 11 menit saat itu usianya, dan saat itu kita ngerasa karena kan kita kan memang dia anak pertama, aku anak pertama dari keluarga kan, ya pastilah mengharapkan cucu gitu kan, cucu pertama. Namun yang terjadi saat itu besar sekali ya. lumayan, cuman untungnya mereka tuh dalam tanda kutip orang tua dan adik-adik itu paham bahwa ya ini takdir, mau gimana lagi. Jadi sepertinya kalau ditanya yang sejauh ini cukup berat ya itu. Nah, yang mungkin nggak banyak diketahui banyak orang yang punya pengalaman seperti ini adalah, ini kan adalah pengalaman kedua, ya kan? Pertama keguguran, kedua terpaksa harus dilahirkan 11 menit karena irregular heart gitu ya. Terus udah gitu 11 menit, terus itu adalah pengalaman kedua. Yang ketiganya berhasilnya baru yang keberapa? Keempat? Ketiga. Nah, dari yang kedua yang ketiga ini, kalian kan melakukan IVF kalau nggak salah ya di Morula ya. Jadi ketika melakukan IVF ini, gini nih, gimana caranya mengelola hasrat seksual? Kayak kejar tayang nggak? Ngatasin traumanya Nah gimana? ini menarik nih. Ini sakitnya seperti apa? Iya. Ayo, berapa banyak Mom and Dad yang bisa relate sama pengalaman Iya, mereka? iya. That's why we need to learn from you gitu. Betul, How you iya, survive iya. this, like gimana tetap mesra? Kan kita tuh maunya tuh making love ya, bukan having sex ya. Kita mau Betul. bercinta gitu, bukan Betul. mau jadi robot. Kita nggak mau jadi sex machine gitu, nggak keren juga ya kan. Tapi ini abis pengalaman baby yang 11 menit ini gitu ya, dilahirkan, and all the pain that you have to been through and start all over again, guys. Gila. Kebayang ya. Gila, luar biasa Iya. loh. Jadi yang lucunya sebenarnya begini. Ada satu episode di Friends yang waktu si Monica
nge-push Chandler buat ovulasi. pada saat Kan ovulasi. dia seducing banget kan, Iya, Monica tuh Seducing dodol banget. Iya. Amazing right now gitu, yang sampai di depan bayinya. Hands off Pink, yang gitu-gitu kan gitu. Terus kita, nah itu ada di momen kita waktu itu. Jadi si You guys do that, like hands off Gilang. iya, cuman bener Mbak akhirnya kan Iya nih jadi kayak kesel. karena Karena dia gue kok kayak gigolo kayak gitu kan, kayak gue kayak dibayar sama dia buat ayo kita having sex malam ini gitu. Dipakai banget Dipakai ya, banget rasanya. jadinya gitu kan. Ya we're not Jinas, making love jinas, gitu jadi jinas. ada momen aku tuh worry kalau ntar nih bayinya bukan hasil cinta hasrat gitu, tapi itu ada perasaan seperti itu kan. Cuman akhirnya kita tetap ngelakuin karena kan waktu itu kita usaha kan. Cuman rasanya tuh agak kok beda ya gitu kan, jadi kayak terpaksa gitu tuh nggak enak banget. tapi sempat beberapa kali tuh dia kayak bener-bener kayak aduh aku tuh bukan robot yang kayak gitu-gitu loh. Iya. Terus sempet sampai ngomong begitu? Sempet. Terus gimana rasanya? Kerja itu selalu jam 1 malam. Terus kayak udah ditungguin cuman buat having sex gitu kan. Jadi kayak Iya, jadi dia mungkin merasa anjir gue dimanfaatkan. sementara di TV kita udah wah udah capek kan, pulang ke rumah tuh kan kayak pengen istirahat, pengen apa gitu. Kalaupun mungkin harus having sex malam itu kan adalah entah itu foreplay atau sayang-sayangan dulu. Ini kan ada beberapa momen dia yang sayang aku ovulasi. Damn gitu kan, maksudnya ntar dulu Dengan Monica kan masih yang berusaha pakai lingerie gitu-gitu kan. Iya. Bener-bener yang sayang aku ovulasi. Iya dia ngomongnya gitu sambil di kasur gitu, sayang aku ovulasi hari ini kita harus ini. Lucu banget. Jadi yang dirasain Jangan-jangan baru sekarang kalian ngomongin ini. Iya benar, baru di sini. Itu lucu banget sih. Cuman waktu itu kapan ya momennya ya, Mas? Itu kayaknya sebelum ACE ya? Iya. Enggak dong, setelah ACE. Setelah ACE. Nah, jadi yang lucu adalah ketika kita 2019 udah ngelakuin usaha ini itu. Kita kan periksa lagi, ternyata belum juga. Kita sempat tadi Morula IVF kita coba tapi ternyata belum juga. Nah, si anak kita yang ketiga ini Gin, dia kehamilan ketiga, anak kedua ini. Si Gin itu tanpa kita kemana-mana, udah. Jadi itu pure love. Nah, itu pure love. Ya kan sih, gitu loh maksudnya. Mungkin karena gini, kebanyakan nih kalau misalnya aku konseling ya, gitu ya, konseling itu keberhasilannya karena gini, ya udah deh terserah deh. Tapi kayaknya bener Iya deh. kan? Bener deh. That's it, we already tried all. Dan dua-duanya sehat, iya kan? Iya, Sering kan bener, gitu, udah periksa ke androlog, udah periksa ke ginekolog, Yep. ya kan? Terus dua-duanya sehat, terus gitu nyoba sampai serius banget, kalah pokoknya deh yang namanya ini ya, apa sih namanya, marmut gitu, kalah deh pokoknya. Marmut semua lagi kan. contohnya. You just like trying so hard, Iya. abis itu like, gitu, that's it. Begitu santai, dapet kan? Iya. Banyak malah gitu. Jadi kenapa sih gitu ya? Kenapa aku tertarik belajar dari mereka berdua? Karena memang semua pasti yang bener-bener pernah usaha perjuangan kan gini, kalau misalnya mau IVF itu boleh dilakukan kalau sudah 2 tahun berturut-turut hubungan seks yang organik gitu ya. Maksudnya organik bukannya apa-apa ya, maksudnya bener-bener udah coba cara yang biasa tapi kok nggak bisa-bisa juga, akhirnya dipertemukanlah dengan sengaja dan segala macam gitu ya IVF itu. Jadi kalau sudah 2 tahun, nah tapi kan ada yang udah 4 tahun, 5 tahun, itu kan makin begini-begini. Apalagi kalau anak pertama, ya nggak usah anak pertama sih. Bawa marga, bawa nama apa segala macam. Itu repot kan tuh. Pressure-nya besar sekali gitu ya. Jadi dan kadang-kadang itu mempengaruhi kehidupan seks. Terus gimana cara ngatasinnya? Kamu baru sekarang kalau nggak diundang di boba nggak ngomong, Nggak ngomong. Sekarang udah bisa ketawa, tapi waktu itu gimana ngatasinnya? Kalau Kan males kalau lagi hubungan seks berasa kayak robot ya. Iya, sebenarnya aku pun dalam hati kayak yang, maksudnya kita having sex cuma karena ovulasi, bukan karena aku lagi pengen, gitu tuh juga sempet kayak yang. Padahal kamu yang minta lagi, juga ya, yang nargetin. Gilang, Ngecek kalender tuh, ovulasi dari tanggal sekian sampai sekian nih perkiraannya. iya apalagi gitu kan. ini ovulasi udah bagus sekarang kan, udah iya bisa ada bener. ting Nggak, gitu nih. yang lucu tuh gini Mbak, kan dia kan 2 hari atau 3 hari sebelumnya dia ngingetin kan, aku nanti tanggal sekian ovulasi. Nah, aku tuh kan tahu schedule aku nih padat nih, ini capek nih. Nah, terus harus
ngerubah mindset lagi nih. Oh, harus bisa horny nih. Gue harus bisa ini nih. Gue harus bisa begini. Gitu-gitu. Jadi bener-bener aduh repot ya. Aduh susah banget ya ini. Kenapa jadi pressure banget kayak begitu. Sampai sebegitunya. Terus gimana caranya turn on? Akhirnya ya mau nggak mau foreplay dulu. Foreplay udah paling bener kalau menurut aku. Buat aku tuh foreplay bisa bikin aku turn on. Teknik foreplay andalan kamu yang bisa bikin turn on di saat pressure-nya lagi tinggi. Kayaknya dia yang Pasti semua bapak-bapak bakal Iya, banyak yang iya, bersyukur iya, banget iya. nih. Please tell me. Langsung begitu kan Iya. semua tuh. Kalau aku tuh lebih ke ini aja. Dilayani dalam tanda kutip. Nah, itu bisa bikin aku langsung turn on walaupun pressure-nya lagi tinggi. Dalam artian ya mungkin yang lebih oral sex, yang lebih banyak beraktivitas ya dari pasangan gitu. Nah, kemudian setelah itu baru akhirnya bisa having sex secara normal. Ini agak unik nih, Dis. Kalau misalnya kan Gilang maunya dilayani ya kalau pada saat lagi itu supaya bisa turn on gitu. Nah, sementara kamu sendiri sadar ini juga adalah kejar tayang. Iya. Gimana kamu melayani dia, which is pada saat kita melayani ya, kalau nggak pakai hati, kita kan jadi pegel ya, apalagi oral sex ya. Like seriously ya, semua perempuan iyalah sebenarnya begitu pasti kan ya. Semua ternyata ya. Semua perempuan kalau kayak gitu kan gini, terus terang oral sex apa sih enaknya langsung buat perempuan nggak ada kan? Iya. Gitu. Tapi kan satisfaction itu kita dapatin kalau kita sayang sama pasangan kita. Maksudnya kita tahu ya kita sayang, tapi kan pada isolated moment ini gitu kan ya, apalagi lagi target tuh kayaknya gitu ya, nggak kegigit, gua kebayangnya, iya kan, keseleo dikit, itu kan gemes ya, gitu. Gimana kamu bertahan membuat dia turn on di saat kejar tayang, nikmat banget juga enggak, which is kan lu mesti sepenuh hati tuh melakukannya. Gimana nyendelnya? Tricky loh itu waktu itu loh. Kayaknya aku kayak langsung merubah mindset kalau ini emang ya udah gitu, emang gue yang lagi pengen gitu. Nah, tapi memang nggak selalu bekerja ya. Maksudnya setiap kalau misalnya kali ini kayak misalnya oh iya gue ini juga jadi terangsang nih gitu kan. Tapi beberapa kali juga kayak yang ya udah gitu, jalanin aja gitu. Nggak apa-apa. Maksudnya gue justru pengen tahu gimana kalian bertahan sampai akhirnya bisa jadi anak kan? Iya benar. Itu kan perjuangan. Kadang-kadang nih, ini loh. Ini mereka nih berhasil ya, termasuk yang berhasil gitu melalui itu dengan caranya mereka yang ya udah otodidak aja ya, pokoknya gue rubah mindset aja gitu, and it works gitu. Yang frustrasi adalah yang udah berusaha seperti mereka terus nggak berasa turn on, terus marah sama pasangannya. Iya sih, ada sih yang begitu emang. Iya gitu, jadi ini normal sekali dialami ya mom and dad gitu ya. Kenapa aku tanyain sama mereka? Karena mereka termasuk orang yang honest gitu. Kalau nggak honest pegel wawancaranya mom and dad gitu ya. Jadi sebenarnya jujurnya ini kebetulan berhasil gitu ya buat mereka berdua. Tapi buat mereka-mereka yang sedang berusaha untuk ngedapetin anak gitu ya. Terus kita udah lakukan yang dilakukan sama Adis kok, kita udah lakukan apa yang dilakukan sama Gilang. Tapi enggak, pasangan kan beda-beda. Dinamika beda-beda. It's okay. Ya pada saat itu jangan lupa dipeluk dulu pasangannya. Yang kita jangan kejar tayang banget yuk gitu. Kita seneng juga yuk gitu. Mereka kalau nggak diwawancara juga nggak ngomong. Benar. Semoga dengan wawancara ini besok-besok ini tidak akan jadi bom waktu buat mereka, ya kan? Iya betul. Kalau enggak nanti satu hari nanti anaknya lagi nakal kenapa? Udah susah dibuatnya, gitu kan? Kita nggak sadar loh. Karena kita lampiasin mereka. Lu tau nggak sih proses perjuangan lo kayak apa dulu? Gitu. Mama papa kejar tayang harus berusaha begini-begini. Akhirnya kita nggak sadar, kita malah melampiaskan kekesalan yang tadinya ada antar interaksi pasangan itu ke anak iya. atau ntar istrinya lagi kenapa, suaminya lagi kenapa, terus diomelin karena nginget kejadian dulu dulu waktu lagi dipaksa-paksa gitu. Iya benar. Iya sih, cuman aku takutnya ke situ karena aku mikirnya udah jauh ke gitu kan. Jadi kalau misalkan nanti anaknya kenapa-napa, ini kan hasil dari waktu itu kita terpaksa. Takutnya aja gitu loh. Nah itu makanya, tapi kamu maksa. Tapi kayak ya namanya juga kan lagi berusaha
Iya sih. Kan lagi pengen berusaha. punya anak Iya gitu sih, ya, iya Mbak. sih, iya sih. Jadi jangan lupa untuk saling ngecek perasaan gitu ya, karena satu perasaan itu bukan sesuatu yang bisa diprediksi gitu ya. Jadi pada saat lagi mengalami hal-hal seperti ini, jangan lupa Mom and Dad untuk saling bertanya gitu. Ya mungkin mereka fun-fun aja gitu ya, thank God gitu. Jadi kalau ada kayak gini, lain kali cek gitu ya. Kok aku berasanya seperti kayak kita maksa banget ya gitu. Kita bisa punya cara lain nggak sih gitu. It actually really good untuk minimal recognize kayak gini gitu loh. Iya, Lu dikomunikasikan sekarang bisa sih. ketawa. Kalau ada yang lain langsung berantem. Iya sih, iya sih. Tapi memang kalau di luar itu Mbak Zoya sebenarnya si Adis ini dia sangat bisa membahagiakan pasangannya di bed gitu. Iya. Dia iya. Jadi ya. Apa yang paling menyenangkan dari Adis di Ranca? Apa ya? She's a dancer. Oke. So, Emang dia suka perform buat kamu gitu. Langsung bikin semua para bapak-bapak iri. she got flexibility gitu. Kalau perform sih enggak. Perform nggak? Ada lah sekali waktu itu. Itu juga sebenarnya terpaksa dia yang Ya, kan ada beberapa pakaian-pakaian dia waktu dia masih aktif sebagai penari kan. Cosplay gitu. Ya kan namanya aku itu kan sangat visual ya orangnya ya. Kalau ngelihat gimana karena kan aku juga sampai sekarang pun juga referensi sesekali aku masih suka nonton itu film porn gitu ya kan. mungkin sesekali cowok mah pasti Sesekali, nggak sering, sesekali. Maksudnya ya ketika lagi pengen nonton. Salah satunya adalah referensi karena aku tuh tipe yang gimana caranya pasangan itu harus keluar terlebih dahulu gitu. Oke. Supaya dianya puas Bukan dulu. keluar, yang keluar itu Apa cuma tuh? laki-laki. Dapat kali. Iya dapat istilahnya. Udah keluar kemana Iya. shopping. Oke, aku akan pakai kata itu mulai dari sekarang. Pokoknya gimana caranya istri harus dapat dulu gitu baru aku keluar gitu. Karena menurutku adalah itu caraku untuk menjaga istri supaya dia puas dan tidak kemana-mana. Gitu. Tapi gini, kalau secara, maksudnya dalam seksologi sebenarnya nggak sehat loh nonton porno. Oh gitu? Iya, karena pornografi itu bisa membuat kita mempertanyakan kenormalan seksualitas kita gitu. Kayak, kok di situ bisa gitu, kenapa kamu nggak sayang gitu. Untung kalian berdua nggak ya. Iya, kita sih. Tapi kalau Ada main lah film itu porno banyak boleh kan. nggak? Nggak, main filmnya kan nonton nggak boleh, mainnya boleh nggak? Gimana kalau gini, kalian berdua acting aja kayak di film porno. Buat jadi kenangan kalian berdua lebih organik, iya nggak sih? Aduh, Iya kan? susah zaman sekarang bisa gampang dilacak ntar viral. Nanti 15-20 tahun ke depan, itu kemungkinan otak kreatif lo itu akan susah banget ngeloadingnya. Oh gitu. Iya, karena kan Pantes aku kalau ngeliat taksi itu bawaannya, oh ini fake taksi ya gitu.